Zionisme, perjalanan mendirikan negara Yahudi. Sebuah gerakan politik yang muncul pada akhir abad ke-19 Masehi dalam komunitas Yahudi di Eropa Tengah dan Timur, didasarkan pada gagasan untuk menciptakan sebuah entitas politik atau negara yang mengakhiri pengembaraan yang dialami oleh orang-orang Yahudi sejak takluknya mereka di bawah kerajaan Asyur, menurut kepercayaan Talmud, yang menjanjikan kembalinya orang-orang Yahudi ke tanah air atau tanah perjanjian mereka, Palestina. Ensiklopedia Muslim, informasi dan pengetahuan Islami. Gerakan Zionis didasarkan pada pemikiran bahwa perpecahan Yahudi di seluruh dunia telah merampas status keumatan mereka dan menghalangi mereka untuk mendirikan entitas politik yang akan menopang keistimewaan mereka dalam status sosial serta menjauhkan mereka dari resiko hanyutnya mereka ke dalam masyarakat Eropa, di mana mereka hidup sebagai minoritas yang mengalami marginalisasi dan penghinaan dan tetap terpinggirkan dalam kehidupan politik dan ekonomi. Zionisme percaya bahwa kejayaan yang dijanjikan tidak akan tercapai kecuali dengan upaya murni dari umat Yahudi yang tidak membutuhkan bantuan kecuali dari pertolongan ilahi. Hal inilah yang menjadi prinsip Zionisme pada awal kemunculannya, meskipun pada akhirnya Zionis lebih mengarah ke sekulerisme dalam dekade-dekade berikutnya, terutama setelah berdirinya Israel. Zionisme muncul dalam konteks Eropa eksklusif yang ditandai dengan meningkatnya kecenderungan nasionalis yang berlaku di Eropa pada abad ke-19 sebagai akibat dari berdirinya negara-negara kebangsaan pada abad ke-17 dan ke-18 dan perang berdarah yang menyertai hal itu. Rasa nasionalisme merupakan pondasi utama yang digaungkan ketika itu, serta munculnya entitas-entitas nasional adalah tujuan politik yang paling utama. Munculnya gerakan Zionisme terkait dengan penulis sekaligus jurnalis Swiss, Theodor Herzl. Terlepas dari peran sentral Herzl dalam berdirinya Zionisme, kata Zionisme sendiri merupakan istilah yang diciptakan oleh jurnalis Swiss Nathan Birbun, kolega Herzl, ketika ia menciptakan istilah ini pada tahun 1890. Birbun menegaskan bahwa Zionisme berarti kebangkitan politik orang-orang Yahudi melalui kembalinya mereka secara berjamaah ke Palestina, atau dengan kata lain memberikan konteks politik dan nasional kepada Yahudi. Sebelumnya, sekelompok rabi telah mengangkat isu Yahudi sejak pertengahan abad ke-19 yang didorong oleh gelombang antisemit yang melanda Eropa pada tahap itu dan berlanjut hingga pertengahan abad ke-20. Meskipun demikian, Herzl adalah bapak dari gerakan Zionis dan penggagas proyek negara Yahudi yang dia sampaikan dengan panjang lebar dalam sebuah buku yang ia terbitkan pada tahun 1896 berjudul Negara Yahudi, di mana dia menjabarkan ide-ide praktis yang efektif yang akan memiliki kontribusi besar untuk kesuksesan proyek ini nantinya. Pemikiran ini berpusat pada imigrasi orang-orang Yahudi ke Palestina dan mobilisasi untuk isu Yahudi di seluruh dunia, dan kemudian merekrut masyarakat Yahudi menuju gagasan negara Yahudi yang pada saat itu belum merupakan hal yang menarik bagi sebagian besar orang Yahudi. Hal yang dianggap sebagai langkah konkret pertama yang signifikan dalam proyek Zionisme ini adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh mahasiswa Yahudi di kota Kharkiv, Ukraina pada tahun 1882 yang disebut sebagai organisasi Belo. Organisasi tersebut menetapkan tujuan praktis yang sederhana untuk diterapkan dan sangat efektif dalam mencapai proyek Zionis, yaitu pembentukan kelompok petani yang terdiri dari orang-orang Yahudi Timur di Palestina. Gerakan Zionis ini memperoleh minat politik dan media yang signifikan di Eropa dan di dunia secara umum dengan konferensi pertamanya yang diadakan antara tanggal 29 hingga 31 Agustus 1897 di kota Basel, Swiss. Konferensi tersebut menghasilkan keputusan puncak dengan mengumumkan pembentukan gerakan Zionis internasional dan memilih komite eksekutif yang berbasis di Wina untuk itu. Lembaga-lembaga ini diperkuat oleh badan keuangan, yaitu Dana Yahudi, yang didirikan berdasarkan keputusan Kongres kelima pada tahun 1901. Sehubungan dengan langkah ini, dimulailah gelombang imigrasi Yahudi Timur ke Palestina, terutama yang berasal dari Rusia, setelah terjadinya revolusi Bolshevik yang gagal pada tahun 1905. Untuk mencari dukungan dari kekuatan besar saat itu, Herzl memilih Khilafah Utsmaniyah untuk tujuan ini dan bernegosiasi dengannya antara tahun 1896 hingga 1906 untuk mengeluarkan fakta yang akan memberi orang Yahudi hak untuk kembali ke Palestina, dan sebagai imbalannya, dia menawarkan kepada Khilafah untuk ikut campur tangan dengan kekuatan Eropa guna mengurangi hutang Khilafah Utsmaniyah yang sangat besar waktu itu. Tetapi negosiasi tersebut belum membuahkan hasil.
Hingga kemudian Herzl memutuskan untuk pergi ke Inggris dan mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan masalah imigrasi, termasuk imigrasi Yahudi di hadapan Dewan Rakyat Britania Raya. Dan dia menjalin kontak dekat dengan politisi Inggris, termasuk Menteri Kolonial Joseph Chamberlain yang mengusulkan kepadanya pembentukan komunitas orang Yahudi di kota Irish atau Uganda. Meskipun upaya ini juga gagal, tapi hal itu telah menjadi sebuah kemenangan politik yang penting, karena mewujudkan pengakuan Inggris bahwa orang Yahudi adalah bangsa yang memiliki hak atas kedaulatan atas wilayahnya sendiri. Langkah Herzl tersebut menjadi sasaran kritik keras dari seorang Zionis Rusia, Chaim Weizmann, yang kemudian menjadi presiden Israel antara tahun 1949 hingga 1952. Dia menilai apa yang dia istilahkan sebagai Zionisme diplomatik tersebut adalah upaya yang tidak berguna. Dia lebih memilih apa yang dia sebut sebagai jalan kerajaan sebagai gantinya. Yang kemudian Weizmann memulai kontak intensif dengan lingkungan sekitar Raja Inggris. Dan upayanya menghasilkan deklarasi Balfour yang dikeluarkan pada tanggal 2 November 1917 yang membuka jalan bagi pembentukan Israel 3 dekade kemudian. Sejalan dengan pencapaian politik berturut-turut ini, organisasi Zionis mulai mengatur imigrasi ke Palestina untuk memperbaiki kekalahan demografis mereka dibandingkan dengan orang-orang Palestina. Tetapi gerakan Zionis ini menghadapi tantangan lain, yaitu penolakan dalam komunitas Yahudi itu sendiri, di mana kelompok besar masyarakat Yahudi tidak yakin atas gagasan pembentukan negara ini. Tren ini tidak mengalami perubahan yang signifikan, kecuali setelah pemusnahan orang-orang Yahudi di tangan Nazi dalam Holocaust Perang Dunia Kedua. Kekuatan kolonial, terutama Inggris dan Perancis, merestui pendirian tanah air bagi orang-orang Yahudi di Palestina. Tetapi Inggris yang menguasai Palestina waktu itu ingin agar negara Yahudi tidak menjadi alasan untuk menghilangkan hak orang-orang Palestina untuk membangun negara mereka. Kelompok-kelompok Zionis kemudian mampu mempersiapkan diri mereka setelah kehadiran Inggris tersebut. Misalnya pada tahun 1947, kelompok Haganah dapat memiliki 40.000 anggota tentara dan pasukan keamanan yang menjadi mandat otoritas. Pendirian Israel merupakan kemenangan bagi gagasan negara Yahudi seperti yang dicetuskan oleh Herzl. Tetapi kemudian gerakan Zionisme mulai cenderung lebih mengarah ke sekularisme dan mulai cenderung mengarah ke sikap rasis ekstremis yang berkembang selama bertahun-tahun kemudian sebagai akibat dari tuntutan komunitas orang-orang Yahudi di Palestina untuk mendirikan negara di atas puing-puing negara Palestina yang telah ada dan kemudian mengusir orang-orang Arab darinya serta mendirikan negara Yahudi yang eksklusif. Gerakan Zionis dan juga Israel digolongkan di banyak bagian dunia sebagai gerakan dan negara rasis. Bukan hanya karena sikapnya terhadap orang Arab, tetapi karena perbedaannya di antara orang Yahudi itu sendiri. Contohnya adalah perlakuan marginalisasi Yahudi falas murah di Ethiopia dan Yahudi dari Timur dan juga Yahudi dari Maghrib.